Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tian Rama Bakbahan, NIM F1S1200110 dari ruang 001. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai UTS Praktikum Basis Data 2 dengan soal, di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek terkadang, para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswanya yang berminat sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini, memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat mengapply proyek tersebut. Jika mereka masuk ke dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan mengapprove mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan dalam proyek. Pada basis data ini terdapat 4 entitas, yaitu dosen, mahasiswa, proyek, dan detail proyek. Untuk soalnya, buatlah IRD, jelaskan atribut, primary key, dan relasinya. Jelaskan proses pembuatan basis data MySQL Data Definition Language atau DDL, yaitu Create Table, Constraint, Update Table. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language, yaitu Insert Data, Update Data, Delete Data, Select satu tabel, Select Join dua tabel. Oke, baiklah. Berikut ini adalah IRD project dosen yang saya buat, yaitu dosen. Dalam field dosen ini terdapat 4 atribut, yaitu nomor telepon, NIP, nama, dan alamat. Dalam atribut ini, yang menjadi primary key adalah NIP dosen. Yang kemudian adalah project. Dosen mempunyai project. Dalam project ini terdapat 3 atribut, yaitu ID project, nama project, dan NIP dosen. Nah, dalam field ini, ID project sebagai primary key, dan NIP dosen ini sebagai foreign key. Nah, terus dalam project diminati oleh mahasiswa. Nah, dalam mahasiswa ini terdapat 6 atribut, yaitu yang pertama NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor telepon, prodi, dan keahlian. Dalam field mahasiswa ini, yang menjadi primary key adalah NIM mahasiswa. Mahasiswa memiliki detail project. Nah, setelah itu, dalam field detail project ini, terdapat 4 atribut, yaitu dalam entitas detail project, terdapat 4 atribut, yaitu ID project, nama project, NIP dosen, dan NIM mahasiswa. Yang menjadi primary key adalah ID project, dan NIM mahasiswa dan NIP dosen adalah sebagai foreign key. Baiklah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DDL atau Data Definition Language. Yang pertama yaitu adalah create table sesuai dengan soal, yaitu pembuatan basis data MySQL, DDL, create table. Nah, yang pertama itu kita harus membuat database, yaitu dengan create table dengan nama filenya itu adalah project dosen. Kita buat new, terus database name-nya itu create database, yaitu project dosen. Oke, kita create. Oke, telah berhasil. Ini sudah ada project dosen. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalam field project dosen ini belum ada tabel atau data-data, maka kita akan membuat 4 entitas, yaitu yang pertama create table dosen. Nah, pertama itu create table dosen. Maka kita buat create table dosen. Yang pertama itu atributnya adalah tadi NIP dengan tipe data varchar,
18, kira-kira 18. Terus ini menjadi primary key. Terus berikutnya adalah nama dosen. Nama tipe data varchar dengan panjang karakter 20, kira-kira 20. Terus ini constraint tabelnya itu not null, maksudnya tidak boleh kosong, harus diisi. Habis itu lanjut lagi, yang berikutnya itu alamat dosen. Alamat ini salah, harusnya koma. Di sini tuh alamat, tipe data varchar, tipe data char dengan panjang karakter yaitu 30. Kemudian itu ada nomor telepon, nomor telepon dosen dengan tipe data integer. Habis itu nah, kita coba jalankan. Nah, berhasil. Nah, sekarang sudah ada tabel dosen. Tapi katanya belum kita isi. Yang kemudian kita buat yang baru lagi untuk create table mahasiswa. Create table mahasiswa. Yang pertama itu ada name dengan tipe data varchar. Panjang karakternya itu 9. 9. Terus koma. Ini sebagai primary key. Name itu sebagai primary key. Ini koma, tinggal dihapus komanya, terus di sini koma. Selanjutnya itu ada nama mahasiswa dengan tipe data varchar, ini karakter 20. Terus ini not null, tidak boleh kosong dan wajib diisi. Kemudian ada alamat mahasiswa dengan tipe data char, panjang karakternya itu 30. Terus selanjutnya ada nomor telepon dengan tipe data integer. Terus yang berikutnya itu ada prodi mahasiswa. Terus dengan tipe data varchar yang panjang karakternya 20. Terus ini not null, harus wajib diisi. Terus berikutnya ada keahlian mahasiswa. Keahlian. Tipe data kok merah? Oh ini, maaf ini salah, ini harus koma. Nah, keahlian ini tipe data varchar dengan panjang karakter 40. Terus ini not null, tidak boleh kosong, harus wajib diisi. Mari kita coba jalankan. Oke, berhasil, udah ada tabel mahasiswa. Berikutnya itu create table project. Kita buat.
create table project. Create table project. Itu dengan yang pertama itu ada atribut ID project. ID project dengan tipe data varchar dan panjang karakternya 10. Terus ini sebagai primary key. Terus koma. Terus ada nama project. Terus ini tipe data varchar, panjang karakternya 20. Ini tuh not null, tidak boleh kosong, harus wajib diisi. Di situ ada nib dosen dengan tipe data varchar. Nah, tadi kan di awal kita sudah mempunyai atribut nib dosen pada tabel dosen. Nah, maka panjang karakternya itu harus kita samakan dan tipe datanya itu harus kita samakan, yaitu varchar dengan panjang karakternya itu 18. Nah, intinya harus sama. Terus, nah, tadi itu kan sudah ada atribut nib dosen pada tabel dosen. Maka pada tabel project ini, nib dosen ini sebagai foreign key. Berarti kita buat foreign key nib dosen terus reference dosen ini kayaknya salah, reference nib dosen ini kita turun references. Nah, entah itu cok. Ke tabel dosen. Nib foreign key, nib dosen, reference ke tabel dosen, yaitu nib. Terus on delete cascade on update cascade. Mari kita coba jalankan. Nah, berhasil, sudah ada tabel project juga. Terus kita buat yang baru lagi, satu lagi, create table detail project. Create table detail project. Oke, detail project. Detail project dengan atribut. Yang pertama itu ada ID project dengan tipe data varchar. Terus di sini tuh ini sebagai primary key. Terus di sini tuh ada nama project,
project dengan tipe data varchar dan panjang karakter itu 20. Terus ini selanjutnya ini net null. Maksudnya itu tidak bisa kosong, harus wajib diisi. Terus ada nib dosen. Dengan tipe data varchar, panjang karakternya itu 18. Terus ada nama NIM mahasiswa, mahasiswa tipe datanya varchar 9. Panjang karakternya 9. Habis itu di sini tuh ada foreign key. Dari tabel mahasiswa, dari tabel mahasiswa yaitu NIM. Terus dari koma foreign key NIP mahasiswa, NIP dosen itu reference dari tabel dosen yaitu NIP. Nah, saya jelaskan kembali. Ini create table detail project, ID project, varchar, tipe data varchar, panjang karakter 10, ini sebagai primary key. Terus nama project, varchar, tipe data varchar, panjang karakter 20, net null atau wajib diisi. Yang kemudian NIP dosen varchar 18, NIM mahasiswa varchar 9, foreign key. Nah, di sini tuh tadi kan dalam tabel mahasiswa, dosen, dan project sudah ada NIP dan NIM. Berarti pada tabel data project ini NIP dosen dan NIM mahasiswa itu sebagai foreign key. Maka kita buat foreign key NIM mahasiswa, reference dari tabel mahasiswa yaitu NIM. Kemudian foreign key NIP dosen, reference dari tabel dosen yaitu NIP. Mari kita jalankan. Error, sebenarnya ada yang error. Yang salah, tanda ini harusnya ini koma, ini juga koma. Mohon maaf. Nah, terus ini udah. Mari kita coba jalankan. Ada lagi yang error. Error. Ini tidak bisa buka. Maaf, NIP dosen. Oh, ini ya, on. Ada yang kurang. On, delete, cascade,
update escape. Kita coba ya. Kita coba run. Nah, berhasil. Oke, jadi sekarang untuk create table sudah selesai, yaitu ada empat entitas, yaitu tadi detail project, dosen, mahasiswa, dan project. Nah, selanjutnya itu adalah untuk soal yang tadi itu ada buatlah jelaskan atribut primary key dan relasinya. Udah, berarti ini create table, constraint, dan update table. Nah, mari kita lanjut. Nah, untuk constrainable, kita dapat menggunakan constrainable untuk membatasi tipe data yang disimpan ke dalam tabel. Constraint dapat ditunjukkan pada saat pertama kali membuat tabel dengan statement create table. Saya sudah menggunakan jenis constraint table yang mengandung not null constraint, yaitu untuk memastikan kolom dalam tabel tidak berisi nilai nol, yaitu pada field nama dosen, nama mahasiswa, prodi mahasiswa, keahlian mahasiswa, dan nama project. Terus selanjutnya adalah update table. Ada orang, tunggu sebentar. Kita close dulu program. Kita lanjut dulu. Sekarang itu kita update table. Nah, kita coba untuk kita lanjut lagi. Sebentar. Tadi udah sampai di update table. Nah, untuk update table, mari kita coba untuk sebentar. Ini di SQL, di project dosen SQL, kita contohnya untuk update table, yaitu kita buat alter table dari tabel mahasiswa, terus kita ubah change yang tadi nama entitasnya yang atribut keahlian itu menjadi keahlian mahasiswa. Keahlian mahasiswa MHS. Oke. Mari kita coba jalankan dulu. Mahasiswa. Sebentar, kita copy dulu. Mungkin harus kayak itu. Oke, langsung ke tabelnya. Sebentar. Kita hapus dulu. Yang mahasiswa. SQL. Seperti yang tadi tuh. Terus kita coba jalankan. Nah, sepertinya ada yang error. Di sini tuh untuk update table, alter table. Mahasiswa
Terus untuk mahasiswa dari chain yang keahlian yang menjadi keahlian. Coba kita jalankan. Run. Oh, you have coba lagi error. Keahlian mahasiswa. Sama dengan enggak? Ini tadi ada keahlian. Kita coba lagi. Create table. Mohon maaf. Untuk update table, alter table mahasiswa yaitu 1000 mahasiswa chain yang dari data keahlian terus menjadi keahlian. Mohon maaf, nanti untuk update table saya tidak paham. Saya lanjut ke data manipulation language, yaitu yang insert data. Yang pertama kita coba untuk data dosen. Insert data dosen. Terus di sini. Terus kita mulai. Insert into dosen. Yang pertama itu NIP, nama, alamat, terus nomor telepon, itu ini A1, B2, 001. Terus ketik 1 yang namanya dosennya Andre. Terus alamatnya di Jambi.
Terus nomor teleponnya 081234 081234321234. Ini kita kasih tanda petik sama yang ini. Terus tutup kurung. Tanda petik 2, terus kita coba run. Ada yang salah. Mempunyai kolom kan di dosen. Kasih tanda petik. Nah, berhasil. Untuk tabel dosen sudah ada satu data, yaitu dengan NIP A1B2001, atas nama Andre, alamat Jambi dan nomor telepon 2147483647. Habis itu kita tambah satu lagi. Insert into tabel dosen. Dengan NIP, nama, NIP, nama, alamat, nomor telepon. Terus value buka kurung. Yang pertama itu NIP dosennya itu tadi A1, B2, 123, 004. Berikutnya namanya itu Astuti. Alamatnya di Medan. Nomor teleponnya 0812 3456 7890. Terus kita tutup kurung, kita kasih tanda titik koma, terus kita jalankan. Berhasil. Dalam tabel dosen sudah ada dua data, yaitu atas nama ini kok nomor teleponnya sama. Habis itu untuk data mahasiswa. Di data mahasiswa ini kita insert dua data. Untuk insert nama. Insert untuk data mahasiswa. Data mahasiswa. Insert. Data mahasiswa. Insert into data mahasiswa, yaitu buka kurung, name, nama mahasiswa, terus koma, alamat, koma, nomor telepon, koma, prodi, koma, keahlian. Tutup kurung. Kita isi dengan value itu buka kurung dengan NIM
F1 E12 0010 atas nama Tien. Terus alamat Medan Pangaribuan. Terus nomor telepon 08 123 11 01 2367. Terus prodi sistem informasi keahlian saya itu di bagian data science. Data science. Untuk turun, kita coba jalankan go. Keahlian. Oh ini coba kita jalankan lagi. Nah, berhasil. Untuk data mahasiswa ada satu data, yaitu atas nama Tien, NIM F1 E120010, alamat Pangaribuan, prodi sistem informasi, keahlian data science. Kita coba satu lagi dengan insert into tabel mahasiswa buka kurung NIM, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, prodi, keahlian. Mahasiswa, alamat, nomor telepon, keahlian. Terus tutup kurung. Terus ini tuh buka kurung, tanda petik utama, nah dengan NIM F1 E120001 itu atas nama Karomatun Nisa Karomatun, terus nomor alamatnya Valencia, terus nomor teleponnya 08231112. Terus ini kita kasih tanda petik, prodi sistem informasi, terus keahliannya di bidang web developer. Nah, terus kita kasih tutup kurung, tanda tutup koma, sedangkan ada error, yaitu error keahlian nih. Oh, yang ini keahlian tadi. Oke, berhasil. Untuk tabel mahasiswa udah ada 2 data. Terus selanjutnya untuk project kita insert. Terus kita buat insert into tabel project, buka kurung, ID project, nama project, terus NIP dosen, terus tutup kurung, terus buka kurung, ID project itu A10,
Kita kasih tambahan A10 koma untuk nama project. Ini tadi data science. Data science. Kurung koma NIP dosen A1 sebentar, ini kita copy dulu. Tadi nama dosennya aku lupa. Dosen, oke. A1 B2 001 A1 B2 001 di tabel project. Hapus dulu. Terus diselesain A1 B1 001. Terus habis itu tutup kurung tanda titik 2, kita coba jalankan. Search into no project, use data, ID project. Foreign key. Terus di sini tuh kita coba. Coba untuk sebentar. Tadi data yang saya sebentar. Maaf. Terus untuk berikutnya itu ada update data. Nah, untuk update data itu yang udah kita isi itu adalah data mahasiswa sama data dosen. Nah, kita coba update untuk data dosen. Data dosen. Data dosen yaitu dengan update tabel dosen, update dosen, tabel dosen, update tandain dosen, terus ini dosen, set alamat, terus sama dengan
Jambi where di mana ID di mana nih sama dengan kosong tadi itu A1 B1 00 1. Kita kasih titik mana, kita coba jalankan. Unknown Jambi invite list. Jambi, lama Jambi. Dosen. Jambi. Coba kita copy dulu, kita copy, terus Ctrl C, kebetulan ada namanya tadi ini. Sebentar. 1B2001 Jambi. 2147483640. Coba kita mulai lagi. Ini kita buat insert, bukan. Update data, update data dosen, set alamat sama dengan ada Jambi where nomor telepon nomor telepon sama dengan 08 bukan where nama alamat sama dengan Andre. Terus nah, berhasil yaitu di tengok data mahasiswa. Nah ini udah berhasil. Terus selanjutnya itu untuk delete from coba data mahasiswa. Nah, coba delete, kita data mahasiswa ada nama Tien Mariwan, metodenya tadi data sign. Terus kita buat di sini tadi ini delete
Get from data dosen. From data dosen. Where nip ini data mahasiswa, where name salah berarti ini mahasiswa where name sama dengan F1 E1 2 00 10. Itu koma, mari kita jalankan ini. Oke. Kita lihat datanya tinggal yang satu lagi yaitu unjuk Ramadan. Kemudian adalah yang join project untuk mahasiswa. Kita coba mahasiswa. Terus di sini select ID, select nip dosen, nip terus 1, mama santak di tabel dosen ini dengan nomor telepon di mahasiswa. Sini dosen kita buat select name terus koma nama mahasiswa, nama mahasiswa, terus koma tabel mahasiswa ini kita kasih tanda ini kita tanda ini terus habis itu natural join dosen, tabel dosen. Sebentar. Oke, kita run. Nah, kita tengok di tabel, kita tengok hasilnya dosen. Nah nih, di tabel mahasiswa itu sudah ada nih berhasil. Habis itu sudah. Jadi sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan karena penjelasan saya mengenai UTS ini banyak kesalahan. Saya akhiri presentasi saya. Saya mengharapkan banyak saran dan kritik yang mendukung agar saya bisa memperbaiki hasil UTS saya ini. Sekian dan terima kasih.